Remaja itu punya power, punya kekuatan. Kita harus mengenal diri kita sendiri, apa yang menjadi kekurangan dan apa yang menjadi kelebihan kita. Ketika kita sudah tahu potensi yang ada dalam diri kita lanjutkan saja. Setidaknya kita bisa memberikan suatu hal kecil untuk diri kita sendiri sebelum kita mengimplementasikan atau mengkontribusikannya kepada lingkungan. Halo sahabat KTV, berjumpa lagi di Madura Podcast. Tentunya masih bersama aku, Ida Susanti, yang tentunya bakal mengajak sahabat KTV untuk sekedar mempelajari atau bahkan membincangkan sesuatu di podcast kali ini. Nah, tentunya di podcast kali ini kita bakal membahas seputar remaja nih, sahabat KTV. Dan di studio di sini sudah hadir Mbak Yeni ya, Iya. Yeni Aprilianti selaku Duta Genre 2023. Yang mana Duta Genre ya di sini generasi berencana adalah salah satu ajang pemilihan gitu ya, putra atau putri remaja yang nantinya akan menjadi motivator atau sekedar untuk berperan memberikan wawasan kepada sesama remaja seperti itu. Nah, untuk itu Mbak Yeni, terima kasih tentunya sudah hadir bersama kami di Madura Podcast kali ini. Nah, untuk itu Mbak Yeni mungkin bisa langsung saja ya. Mbak Yeni di sini dijelaskan dulu atau sekedar perkenalan gitu. Nah, ini mungkin sahabat KTV belum tahu nih terkait Duta Genre. Apa Iya. sih itu genre gitu Kak Yeni? Ya, terima kasih sebelumnya aku mau ngucapin karena sudah diundang di KTV kali ini, dan ini sebuah kesempatan yang luar biasa bagi saya sekaligus memberikan branding untuk Duta Genre sendiri, karena di Kabupaten Pamekasan ini banyak remaja-remaja ataupun kalangan di luar remaja itu masih awam terkait Duta Genre itu sendiri. Dan alhamdulillah di sini saya sebagai Duta Genre tahun 2023 diberikan amanah membawa nama Kabupaten Pamekasan untuk sama-sama bersinergi tentunya bersama remaja untuk bisa memberikan sosialisasi kepada remaja terkait hal-hal yang ada di dalam genre itu sendiri. Dan sedikit ataupun disclaimer lah Kak Ida ya, soal genre itu apa sih, karena banyak yang belum tahu apa itu Benar. genre. Nah, teman-teman, harus teman-teman tahu nih, apalagi para remaja ya, kalau Duta Genre itu atau genre merupakan sebuah program dari BKKBN, Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional, yang memang tujuannya untuk mewadahi remaja untuk menyiapkan kehidupan di masa depan, entah itu perencanaan kehidupan berkeluarga, life skill, keterampilan hidup yang harus dimiliki seorang remaja, dan juga kecakapan-kecakapan yang harus dimiliki seorang remaja, dan nantinya outputnya remaja itu bisa menghadapi masa depannya lebih penuh perencanaan seperti itu. Baik. Dan jadi Duta Genre di sini kan tugasnya untuk memberi wawasan ya Iya. kepada sesama remaja. Nah, tentunya sebagai Duta Genre nih, Kak Yeni tuh sudah biasanya memberikan wawasan kepada sekolah-sekolah atau apa nih? Oh iya. Nah, kalau di genre itu memang saya sendiri kan sekarang di Duta Genre Pamekasan nih Kak. Di mana Duta Genre itu sudah otomatis menjadi bagian dari Insan Genre Kabupaten Pamekasan, karena namanya itu Insan Genre, dan di bawahnya itu artinya Duta Genre itu di bawah naungan dari Insan Genre. Nah, tentunya untuk sosialisasi ataupun berbagi wawasan kepada remaja di Pamekasan itu adalah proker utama dari Insan Genre Pamekasan, dan banyak sih sebenarnya kegiatan-kegiatan, entah itu genre Ghost to School atau genre fun game yang biasa kita lakukan di Car Free Day Arek Lancor pada hari Minggu, dan banyak sekali seperti genre Explore dan juga genre Camp Semadura, bahkan se-Jawa Timur seperti itu. Dan untuk kegiatan-kegiatan yang awal nih dilakukan oleh Duta Genre, karena saya sendiri kan baru bergabung di Duta Genre pada bulan Juni 2023 lalu, dan kegiatannya ini saya rasa sangat produktif sekali Kak ya, karena mulai
dari berkegiatan bersama remaja, entah itu ke sekolah-sekolah negeri ataupun pondok yang ada di Kabupaten Pamekasan. Nah, di situ kita memberikan edukasi lah kepada remaja karena di genre itu ada 3 hal, Kak. Nah, sedikit juga Kak ya saya membahasnya karena di genre itu yang menjadi poin bahasan ataupun inti adalah salam genre itu sendiri. Karena di salam genre ini mengandung makna bahwasanya kita harus menzerokan atau mengenolkan ketiga hal ini. Yang pertama adalah terkait pernikahan dini. Nah, banyak itu kan meskipun di daerah perkotaan apalagi di daerah perdesaan yang menganggap bahwasanya ketika anak mereka sudah siap ya sudah langsung gas aja untuk menikah. Nah, padahal dari rentan usianya saja itu masih belum cukup. Karena kalau kita berpatokan di BKKBN, usia menikah untuk perempuan itu umur 21, sedangkan untuk laki-laki itu umur 25. Nah, itu yang menjadi urgensi dari genre itu sendiri untuk memberantas itu. Artinya kita meskipun akan melakukan perencanaan berkeluarga, kita itu juga harus sadarlah usia idealnya untuk menikah agar tidak terjadi maraknya pernikahan dini di Kabupaten Pamekasan khususnya. Dan yang poin yang kedua ini terkait seks bebas. Nah, tentunya kan seks bebas itu bisa dari pergaulan, akibatnya nanti bisa terjadi seks pranikah. Nah, itulah menjadi antisipasi bagi remaja yang katanya aset suatu negara agar terhindar dari hal yang demikian. Dan yang ketiga ini adalah agar remaja itu mengzerokan atau tidak mengenal apa itu nabza dan terorisme, dan itu adalah hal yang patut dijauhi para remaja lah Kak ya. Nah, itu dia poin penting dari esensi dari genre itu sendiri. Bagaimana remaja itu kita itu sama-sama bergandengan tangan sama remaja untuk memberantas ketiga hal tersebut melalui wadah yang namanya genre. Jadi duta genre itu bukan hanya duta yang hanya eksis dengan selempang atau kronnya, tidak, tetapi terkait bagaimana kontribusinya untuk sesama remaja. Karena yang namanya remaja ya tentunya harus memberikan kebermanfaatan bagi remaja lainnya, seperti itu. Nah, jadi seperti yang sudah dikatakan Kak Yani tadi ya, kalau Kak Yani di sini sudah menjadi duta genre sejak Juli ya, sekitar Juni, 3 Kak. Juni. Iya. Oh, oke. Sudah beberapa bulan tentunya di sini sudah banyak melakukan program seperti Iya, betul itu. sekali. Seperti genre Goes to School katanya tadi. Nah, untuk permasalahan di Kabupaten Pamekasan sendiri nih Kak Yani, khususnya ya ruang lingkup remaja gitu ya. Apa nih yang menjadi permasalahan terbesar gitu yang harus segera dituntaskan oleh duta genre itu sendiri? Ya, terima kasih Kak. Nah, sepengalaman saya ketika melakukan genre Goes to School di beberapa sekolah kemarin nih Kak, tentunya banyak sekali selain saya juga memaparkan materi ataupun edukasi kepada remaja, banyak remaja yang antusias bahkan secara inten menanyakan, gimana sih Kak kalau misalkan saya tuh sebagai remaja saya punya cita-cita yang tinggi, tetapi dari lingkup keluarga memang mendoktrin ataupun mendorong saya untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan, padahal saya masih memiliki mimpi yang besar. Nah, gimana itu Kak? Nah, kalau dari saya sendiri menanggapi apa yang ditanyakan oleh peserta ketika di genre ya, ketika gitu disosialisasi itu tentunya adalah lingkup wilayah, terutama rentannya di daerah perdesaan. Tapi tidak menutup kemungkinan di daerah perkotaan itu tidak ada, justru juga marak Kak. Karena di perdesaan mungkin mereka masih terdoktrin akan budaya. Kan banyak itu Kak, misalkan anak-anaknya itu dekat dengan lawan jenis gitu kan ya, daripada memasuki hal yang tidak diinginkan lebih baik langsung dinikahkan saja. Nah, itu mungkin stigmanya orang tua di zaman dahulu seperti itu, tapi bagaimana caranya sebagai remaja harus menyadarkan hal itu, bahwasanya remaja itu juga memiliki kekuatan ataupun power sehingga remaja itu bisa memiliki cara untuk bisa terhindar hal itu dengan memanage dirinya sendiri agar terhindarlah dari hal-hal yang demikian seperti itu. Dan ada juga pernikahan dini ataupun hal yang serupa itu berasal karena bukan dari sektor
Keluarga. lingkungan, iya bukan dari keluarga ataupun lingkungan, tapi karena sama-sama mau gitu. Nah itu juga tidak boleh dilupakan karena itu juga menjadi aspek kenapa marak sekali pernikahan dini, apalagi di Kabupaten Pamekasan Kak. Dan saya sempat baca kemarin terkait data ya, data pernikahan dini di Kabupaten Pamekasan sendiri itu juga masih tinggi. Dan pada tahun 2022 kalau tidak salah itu sampai mencapai 200, angka 200 seperti itu untuk pernikahan dini sendiri. Dan itu banyak sekali juga remaja-remaja yang masih di bawah umur, artinya masih belum umur 19 tahun, karena kan menurut undang-undang harus 19 tahun gitu. Dan mereka itu mengajukan dispensasi nikah, artinya menikah sebelum di usia 19 tahun. Dan itu rasanya sangat miris ya bagi generasi muda sekarang, bahwasanya mereka yang diangkat namanya sebagai agent of change nantinya justru terjebak dalam hal yang demikian. Jadi itu sih pentingnya Duta Genre akan kontribusinya menyadarkan para remaja, entah itu secara remajanya langsung atau memang dari lingkungan, dari keluarganya sendiri. Karena yang perlu edukasi ternyata bukan remajanya juga, tapi orang tua ataupun lingkungan sekitarnya juga harus sadar keberadaan dan juga esensi dari remajanya itu sendiri. Oke, jadi titik permasalahan ya yang sedang marak gitu di Pamekasan adalah pernikahan dini ya tentunya. Iya. Karena Kak Yani di sini untuk pernikahan dini tidak hanya berbahaya untuk namun juga pernikahan dini kan itu nanti bisa meningkatkan atau angka perceraian gitu kan, Iya, betul karena sekali. tentunya masih belum siap untuk pernikahan itu sendiri. Nah, untuk itu Kak Yani di sini apa sih yang sudah dilakukan gitu sebagai Duta Genre? Apa sekedar sosialisasi atau mungkin juga pernah gitu sosialisasi di suatu desa untuk ibu-ibunya sendiri gitu, seperti yang sudah dikatakan Kak Yani tadi, karena pentingnya kesadaran dua belah pihak gitu Iya. Kak. Iya, sebenarnya kalau berbicara soal kasus terkait remaja di Pamekasan, memang yang saya baca itu memang yang paling urgentnya adalah pernikahan dini, karena tidak perlu jauh-jauh, di lingkungan saya pun juga masih ada. Mungkin karena takut tertinggal dengan tetangga sebelah, jadinya anaknya juga diikut sertakan melakukan hal yang demikian. Tapi kalau misalkan berbicara soal perihal remaja, banyak sekali Kak kasusnya. Selain pernikahan ini juga ada seperti kenakalan remaja, seks bebas itu banyak sekali terjadi, apalagi di Kabupaten Pamekasan, tidak bisa dipungkiri itu. Dan itulah mengapa Duta Genre harus ada untuk memberantas itu semua. Dan aksi ataupun yang sudah kita lakukan mengenai apa sih solusi ataupun hal yang ditawarkan oleh Duta Genre untuk menangani kasus seperti pernikahan dini ataupun kenakalan-kenakalan remaja lainnya. Nah, selain sosialisasi ataupun pemberian edukasi kepada remaja dan juga lingkungan sekitarnya, tentunya kita akan memberikan pendampingan secara intens lah kepada remaja itu, karena di Genre itu juga ada pendidik sebaya dan juga konselor sebaya. Jadinya kita bisa menjadi ruang curhat bagi remaja sekaligus pelopor solusi lah untuk mereka, apa yang harusnya mereka lakukan seperti itu kalau misalkan mereka itu sudah mumet tidak memiliki ruang curhat. Dan di situ Genre juga ada untuk para remaja di Kabupaten Pamekasan seperti itu Kak. Nah, benar sekali, tentu butuhnya ruang curhat Iya. gitu ya, dimana akhir-akhir ini nih Kak Yani sudah marak sekali kayak bunuh diri gitu betul, ya. betul. Nah, tentunya di sini insan Genre atau Duta Genre itu sangat berpengaruh sekali dan juga tentunya sudah mempunyai ruang khusus. Untuk itu sekedar info nih buat sahabat KTV, mungkin kalau sahabat KTV di sini baru tahu gitu ya sama yang namanya Duta Genre, kemana nih Kak kita harus menghubungi kalau semisal kita butuh bimbingan gitu Kak? Ya, kalau misalkan teman-teman remaja nih butuh kehadiran kita ataupun butuh itu konselor sebaya ataupun pendidik sebaya, nah teman-teman bisa langsung secara gamblangnya bisa ceklah di Instagramnya kami di Insan Genre Pamekasan. Ini bukan promosi Kak ya. Ya sekedar memberitahu saja, karena kegiatan-kegiatan kita entah itu dari kegiatan yang sederhana harian ataupun kegiatan yang prospeknya besar juga sudah kami
taruhlah di sana sebagai bentuk dokumentasi. Itu juga sebuah pencapaian ataupun hal yang sudah dilakukan oleh Duta Genre untuk Kabupaten Pamekasan sendiri. Jadi kalau misalkan ada apa yang ingin ditanyakan atau diminta solusi, bolehlah, atau bisa langsung ke Duta Genre-nya. Tapi alangkah baiknya teman-teman di sini sebelum ke hal yang demikian untuk prospektif pada diri sendiri dulu agar apa yang teman-teman rasakan, apa yang menjadi kendala teman-teman itu ada gitu jalan tengah atau apa yang harusnya mereka cari untuk menemukan solusi atas dirinya sendiri, seperti itu. Baik, karena tentunya di sini kalau menurut aku sendiri ya Kak, sesama remajanya itu lebih membutuhkan sesama remaja, Iya, iya. apalagi ya kayak di pedesaan Mhm, mhm. kebanyakan teman-teman gitu masih canggung sama orang tuanya untuk mengungkapkan segala sesuatu gitu ya, baik ketika mereka tidak ingin menikah, Mhm, mhm. gimana caranya, takut ngebangkang dan lain-lain tentunya. Nah, jadi di sini menurut Kakak nih setelah sekitar beberapa bulan gitu ya, hampir setengah tahun menjadi seorang duta genre. Nah, tentunya apa sih faktor yang mempengaruhi kayak seperti kenakalan remaja gitu, dan apa nih langkah yang harus diambil oleh sahabat KTV tentunya yang masih remaja atau yang duduk di bangku sekolah ataupun kuliah untuk menolak itu atau sekedar menanggulangi hal yang akan menimbulkan kenakalan remaja tersebut. Iya, benar sekali. Sedikit menanggapi statementnya Kak Ida tadi ya, benar sekali kalau remaja itu lebih masuk ketika remajanya sendiri yang memberikan pemahaman lah Mm-mm. untuk kita gitu ya. Karena kadang kalau misalkan kita diberitahu orang tua dan lain sebagainya agak mental gitu Kak ya, daripada mendengar curhatan atau dari teman sebaya kita. Nah, itulah faktornya agar sesama remaja itu bisa sama-sama saling menguatkan gitu ya. Apalagi bagi remaja yang saat ini tengah terjangkit gitu kenakalan remaja, seks bebas, pernikahan dini, nafsa terutama, itu juga harus disadari betul oleh remajanya. Dan teman-teman, faktor-faktor yang terjadi bagi remaja itu sendiri ketika terjangkit hal-hal yang negatif itu tentunya bisa dari dirinya sendiri, karena kurangnya kontrol terhadap dirinya sendiri dan juga kurangnya target. Sebenarnya saya sebagai remaja harus apa dan harus bagaimana, itu juga kurangnya. Artinya mereka itu kurang mengenal dirinya sendiri dan kekuatan yang ada dalam dirinya itu masih belum dia ketahui, karena banyak sekali anak-anak remaja yang memang mereka itu berpotensi menjadi sosok yang luar biasa, tapi karena kondisi dan lain sebagainya mereka malah menyimpang gitu, endingnya malah tidak sesuai dengan ekspektasi yang mereka lakukan. Atau mungkin juga karena dari tuntutan dari faktor eksternalnya, entah itu keluarga dan lain sebagainya. Karena juga kadang kenakalan remaja itu diakibatkan karena mungkin ya keluarganya broken home, atau Hmm. dari lingkungan teman sekolah atau lingkungan di sekitar rumahnya itu toksik, sehingga keberadaannya itu membuat tidak nyaman. Nah, akhirnya kegiatan ataupun pelampiasannya itu diarahkan kepada hal-hal yang negatif seperti miras lah, seperti kenakalan remaja, merokok dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin yang bisa menjadi faktor-faktor oleh remaja itu sendiri bisa terjangkit kegiatan-kegiatan yang negatif. Dan kalau dari saya sendiri ya sebagai remaja itu agar terhindar dari hal yang demikian, tentunya remaja itu punya power, punya kekuatan. Kita harus mengenal diri kita sendiri, apa yang menjadi kekurangan dan apa yang menjadi kelebihan kita. Ketika kita sudah tahu potensi yang ada dalam diri kita lanjutkan saja. Kita setidaknya kita bisa memberikan suatu hal kecil untuk diri kita sendiri sebelum kita mengimplementasikan atau mengkontribusikannya kepada lingkungan, seperti itu Kak. Dan saya juga harap ya kepada remaja di luar sana agar tidak melakukan hal-hal yang negatif, karena kita sebagai remaja yang katanya aset negara, sebagai agent of change, tentunya haruslah bisa memberikan perubahan terkecil pada diri kita sendiri. Karena saya juga teringat pada sebuah quotes tentang remaja, bahwasanya teenager is the best of time and the worst of time, bahwasanya remaja adalah masa yang paling baik sekaligus bisa menjadi masa yang paling buruk, tergantung bagaimana remaja itu mengkondisikan dirinya sendiri. Apakah mereka akan tertarik pada dunia
remaja yang auranya positif, seperti memberikan kontribusi lah untuk diri sendiri dan juga lingkungannya, atau mereka para remaja yang terjangkit oleh isu-isu ataupun kenakalan-kenakalan remaja di luar sana, seperti itu Kak. Baik, jadi sekedar menanggapi juga ya dari Iya, iya. perkataan Kak Yani tadi yang berupa quotes itu, karena masa remaja bisa saja menjadi masa yang terbaik atau terburuk. Mhm. Nah, tentunya pasti teman-teman di sini banyak nih pastinya Kak Yani yang mempunyai power ya, tergantung gimana mereka menyadari hal itu. Nah, kebanyakan remaja sekarang itu dikit-dikit insecure Betul, gitu betul. dan tidak mengenali dirinya sendiri. Tentunya sahabat KTV harus mengenali diri sendiri. Lalu ya menurut aku langkah selanjutnya itu adalah memilih lingkungan yang Betul, betul benar gak banget. sih? Heeh. Dan betul sekali, memilih lingkungan karena benar-benar lingkungan itu berpengaruh. Ya, sangat berpengaruh Kak. Mungkin seperti yang dikatakan Kak Yeni tadi, seperti narkotika itu ya, itu pastinya juga dari pengaruh teman, pintar-pintar memilih teman. Oke, mungkin dari Kak Yeni sendiri nih yang udah jadi duta genre gitu ya, ada gak sih tips gimana sih caranya kita untuk selalu ada di lingkungan yang positif gitu sebagai remaja? Iya, kalau ditanya bagaimana kita berada memilih gitu ya lingkungan yang positif, tentunya kita meskipun kita harus memiliki relasi yang luas, tetapi relasi yang harus kita pertahankan adalah relasi yang bisa memberikan dampak baik untuk diri kita. Kalau misalkan lingkungan itu meskipun kita sudah banyak mengenal teman di sana tapi toksik ataupun membuat kita terhambat dan stuck di suatu kondisi, lebih baik ditinggalkan saja. Kita harus move on lah ya dengan hal yang seperti itu, dan kita harus pandai-pandai memilih teman, relasi di luar sana dan juga lingkungan di mana akan kita berproses, terutamanya bagi pelajar gitu ya yang sedang sibuk-sibuknya gitu ya mencari jati diri apakah yang akan saya lakukan setelah ini, karena pikiran remaja sekarang itu banyak sekali kayaknya ya, karena mereka juga sedang proses pencarian jati diri, ingin mencoba segala hal, sehingga hal yang ingin mereka coba atau hal-hal yang mereka pikirkan saat itu harus memang difilter, apa yang harus mereka dahulukan dan apa yang menjadi esensi terbaik bagi mereka, seperti itu Kak. Jadi dari Kak Eni tuh harus difilter gitu ya dengan betul, baik. Nah, tentunya di sini Kak Eni, tantangan di era sekarang ini bukan hanya dari lingkungan namun juga dari sosial media tentunya. Dimana kadang anak kecil ataupun remaja bisa mengenal sesuatu yang buruk itu tanpa adanya lingkungan, meskipun mereka introvert gitu ya, tapi mereka bisa kayak mengenal atau mencoba hal yang membuat kenakalan remaja ini dari sosial media tentunya. Jadi dari Kak Yeni mungkin juga ada kayak tanggapan atau tips untuk bersosial media dengan baik gitu Kak. Iya, rasanya kalau remaja tidak punya sosial media kayaknya dianggap kudet gitu Iya. Kak ya. Tapi ya memang kita sebagai remaja juga harus adaptif gitu ya terhadap perkembangan zaman yang ada, dan ajang media sosial ini bukan dijadikan sebagai ajang pergempuran atau saling membranding atau saling menampilkan siapa sih yang lebih unggul, tapi keberadaan media sosial itu justru harus membantu kita lebih produktif, karena dengan keberadaan media sosial kita bisa menciptakan banyak hal, kita bisa menemukan peluang-peluang ataupun kesempatan yang sangat banyak. Karena kalau misalkan kita stuck lah ya di kehidupan sehari-hari, entah itu tidak tahu ingin melakukan apa saja, sekarang itu remaja itu sudah pintar-pintar untuk mengolah media sosialnya, dan kita bisa menjadi agent of change itu bisa juga melalui dengan media sosial seperti itu. Jadi kita itu harus tahu sebenarnya apa yang wajib ataupun apa yang memang kita bisa posting gitu ya yang berbau positif, dan juga apa yang harus kita tinggalkan, karena memang untuk seperti pornografi dan lain sebagainya itu sudah marak di media sosial, dan bagaimana seorang remaja itu harus benar-benar menghindari hal itu. Dan kuncinya remaja itu sebagai agent of change haruslah memberikan perubahan. Nah, perubahan itu secara sederhananya bisalah kita memberikan konten edukasi kepada sesama remaja untuk tidak melakukan hal-hal negatif seperti itu. Dan saya harap juga
remaja-remaja khususnya di Kabupaten Pamekasan ini memanfaatkan betul media sosial, kecanggihan media sosial saat ini dengan hal-hal yang positif seperti itu. Banyak sekali kan menjadi konten kreator, jualan bahkan bisa di media sosial kan Kak ya, dan itu suatu hal positif lah dan produktif juga bagi para remaja. Oke, baik. Jika tadi dikatakan kalau masa remaja bisa jadi masa yang terburuk dan sekaligus terbaik, di sini juga sosial media pun tentu begitu ya Kak Iya. Yeni. Nah, namun berbicara mengenai lingkungan yang bagus dan tidak toksik tentunya, di sini menurut aku udah hadir tentunya jelas ya di depan mata kita sebagai remaja. Di sini Insan Genre tentunya akan mengajak dan juga melindungi teman-teman remaja. Nah, untuk itu selanjutnya nih kita kembali ke duta genrenya Iya. tentunya. Apa sih Kak Yani keuntungan jadi duta genre di sini selain ya famous gitu ya, pakai selempang keren, pakai ground gitu. Tentunya sahabat KTV pasti di sini juga pengen lah Ada yang minat mempunyai gitu Kak ya? pengaruh gitu ya untuk berpengaruh dan juga bermanfaat kepada sesama remajanya tentunya. Jadi apa sih enaknya gitu keuntungannya jadi duta genre di sini? Iya, enaknya jadi duta genre gitu Kak ya. Tapi jangan bahas enaknya saja mungkin Kak ya. Iya. Kita lihat proses ke belakangnya apa yang harus ditempuh untuk menjadi seorang duta genre, karena itu prosesnya juga sangat panjang gitu Kak. Karena kalau saya flashback gitu ya terkait pengalaman saya, memang target saya atau wishlist saya menjadi duta genre itu sudah dari tahun 2021 Kak. Dan mungkin karena ada beberapa hal dan baru tercapai sekarang tahun 2023. Jadi ketertarikan saya terkait kegiatan bersama remaja melalui postingan dari Insan Genre Pamekasan itu menarik saya gitu. Terdorong saya untuk bisa bergabung di Insan Genre Pamekasan, karena di Insan Genre Pamekasan itu untuk bergabung ada dua sistem sih Kak. Ada yang dari sistemnya pemilihan dari duta genre atau dari open recruitment Insan Genre-nya. Dan saya kebetulan ikut di ajang dutanya dan alhamdulillah beruntung lah di tahun 2023. Dan di situ atas kemenangan ini tentunya saya benar-benar ingin berkontribusi betul, karena sesuai dengan visi misi saya menjadi seorang duta genre adalah ingin menyebarkan virus-virus genre kepada remaja Pamekasan seperti itu, agar remaja itu bukan hanya sebuah individu yang biasa saja, tetapi mereka yang memiliki power untuk masa depan kita kelak. Dan seperti itu jadinya virus-virus genre itu harusnya dimiliki oleh remaja di luar sana. Artinya kita harus benar-benar menzerokan ketika ketiga hal tadi seperti itu. Dan untuk senangnya bisa menjadi bagian dari duta genre Pamekasan itu adalah, kalau dari saya sendiri, saya senang berinteraksi dengan remaja karena di situ bukan hanya sekedar memberikan edukasi ataupun sosialisasi, tetapi juga sama-sama curhat gitu sama remajanya Kak. Karena kan saya masih kategori remaja gitu kan ya. Jadi senang gitu mengobrol dengan mereka, dan itu sih. Dan keuntungan secara personalnya juga bisa meningkatkan personal branding dari saya sendiri sih gitu. Oke, jadi sebelum terakhir gitu nih Kak, mungkin ada gitu sekedar motivasi buat teman-teman remaja gitu, sahabat KTV yang tentunya sedang menonton YouTube ini ya. Untuk motivasi untuk sesama remajanya nih Kak, karena tentunya sebagai duta genre Kak Yeni di sini sangat membantu pemerintah untuk menanggulangi kenakalan remaja gitu. Mungkin ada motivasi atau apa tips untuk remaja-remaja gitu? Iya, kalau dari saya sendiri, kita sebagai remaja tentunya harus memiliki target apa yang akan kita capai. Dan sebagai remaja kita tidak boleh berdiam diri saja, karena banyak sekali impian-impian yang masih menjadi angan tentunya ya bagi remaja di luar sana. Nah, hal kecil untuk bisa merealisasikan mimpi kita adalah memberikan hal-hal terbaik untuk diri kita sendiri. Mulai dengan melakukan ataupun memberikan mindset positif kepada diri kita,
kita dan juga mulai berkontribusi kepada lingkungan seperti itu, agar sama-sama terdampak hal positif dan juga hal baik dengan sesama remajanya. Karena saya sendiri selaku dari insan Genre Pamekasan ingin dan sangat senang ketika kita sama-sama remaja bersinergi bersama untuk remaja Pamekasan khususnya, agar remaja Pamekasan bisa berkualitas dan berdedikasi untuk bangsa. Baik, jadi gak kerasa gitu ya kita udah ngobrolin tentang remaja, dan tentunya Kak Yani di sini sebagai pembicara tentunya sangat membantu gitu ya adanya atau menanggulangi kenakalan remaja yang khususnya di Kabupaten Pamekasan itu sendiri. Nah, tentunya untuk sahabat KTV, jadi poin yang bisa didapat gitu ya dari obrolan kita di Madura Podcast kali ini, tentunya sebagai remaja mari saling menguatkan, saling mengingatkan, karena masa remaja itu tentunya sangat berpengaruh dan yang katanya menjadi aset negara, mari kita sama-sama buktikan gitu ya. Nah, untuk itu, untuk sahabat KTV, gak kerasa udah lama gitu kita ngobrol-ngobrol. Tentunya makasih banyak buat Kak Yani selaku Duta Genre di Kabupaten Pamekasan 2023 yang udah hadir menemani kita dan sharing gitu ya experience dan juga motivasinya. Untuk itu sahabat KTV, kita berdua tentunya pamit undur diri. Jangan lupa buat tetap stay tune terus di Madura Podcast, dan see you.